Taib. Di antara hal yang diperbolehkan oleh orang yang sedang berpuasa adalah mencumbui istri. Mencumbui istri. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah dan juga dari Ummu Salamah, mereka berdua meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium mereka. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im wa kana amlakakum li'irabi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku dan dia dalam kondisi berpuasa dan dia lebih bisa menahan hawa nafsunya. Jadi di sini Aisyah menyebutkan ciuman dan cumbuan dan kita tahu namanya cumbuan levelnya lebih tinggi daripada sekedar ciuman dan dua-duanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diperbolehkan. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan mencumbui istri, mencium istri bukan cuma dibolehkan, bahkan disunahkan. Disunahkan tatkala sedang berpuasa karena Nabi melakukannya. Bahkan dalam sebagian riwayat kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ahwa ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyuqabbilani. Nabi tunduk mau menciumku, ya, turun mau menciumku. Maka Aisyah berkata, "Ini shaimah." Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa. Maksudnya jangan ganggu saya. Kata Aisyah, saya sedang apa? Berpuasa. Sementara Nabi sudah turun mau mencium Aisyah. Aisyah tegur, "Ya Rasulullah, inni shaimah." Sungguhnya aku sedang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana shaimun." Saya juga puasa. Maka Nabi pun mencium Aisyah. Jadi tidak mengapa sang lelaki puasa, sang istri puasa, kemudian sang lelaki mencium apa? Istri. Tadi hukumnya apa? Boleh ya. Kata Ibnu Hazm hukumnya apa? Sunnah. Demikian juga dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Umar bin Abi Salamah, anaknya Ummu Salamah, itu anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi menikah dengan Ummu Salamah sudah ada Umar. Abu Salamah sudah meninggal dunia. Umar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah orang yang berpuasa boleh mencium?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sal hadhihi." Tanya ini, tanya ibumu, tanya istriku Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Kalau dia sedang berpuasa, dia mencium apa? Istrinya. Para ulama khilaf, apakah dibolehkannya mencium ini mutlak untuk siapa saja? Maka secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan siapa saja boleh mencium, tidak dibedakan antara tua dan muda. Yang penting dia bisa menjaga hasratnya, silakan dia mencium istrinya. Sebenarnya mengatakan tidak. Ini hanya diperbolehkan bagi yang tua, ya. Yang muda tidak diperbolehkan, ya. Kenapa? Karena yang muda hasratnya masih kuat, ya. Apalagi yang baru menikah, ya. Maka masih bulan madu, honeymoon, ya. Adapun yang sudah lama menikah, sudah tua, bukan lagi bulan madu, sudah bulan bawang, ya. Maka tidak mengapa, ya. Ini pendapat sebagian ulama membedakan antara yang muda dan yang tua. Namun dibantah oleh para ulama yang mengatakan boleh secara mutlak. Buktinya Nabi mencium Aisyah dan Aisyah juga masih muda. Aisyah masih belasan tahun. Ummu Salamah mungkin 30 tahun lebih, ya, 40-an. Ya, tapi itu juga masih muda. Dan Nabi mencium mereka. Nabi sudah tua, Nabi sudah 60-an. Tetapi yang dicium masih apa? Masih muda. Berarti menunjukkan bahwasanya baik tua dan muda boleh mencium, ya, tatkala sedang berpuasa. Bahkan lebih daripada itu boleh mencumbui. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh seorang, "Ma yahrumu ala shaim ya ala imraatihi?" Ya Aisyah, ya, apa yang diharamkan bagi seorang yang sedang berpuasa atas istrinya? Maka Aisyah berkata, "Farjuha." Yang haram cuma kemaluannya. Yang lainnya semua halal. Kemudian juga Aisyah pernah ditanya, "Ma yahillu lirajuli min imratihi sha'iman?" Apa yang diperbolehkan bagi seorang laki yang sedang berpuasa terhadap istrinya? Apa yang boleh?
Maka Aisyah berkata, kullu syai'in illa al-jima'. Semuanya boleh. Yang tidak boleh cuma apa? Jima. Paham? Jadi semuanya boleh ya. Masih lama buka puasa ya. Semuanya boleh kecuali yang tidak boleh apa? Kecuali jima. Selain itu diperbolehkan. Bahkan datang dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Abu Dawud, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha wa yamussu lisanaha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa yamussu lisanaha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium lidahnya, maksudnya mencium lidahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, walau sahha fa huwa mahmulun ala man lam yabtali riqahu alladhi khalata riqaha. Kalau hadis ini sahih, maka tetap dibawakan kepada boleh mencium lidah ya, mengisap lidah istri selama tidak menelan air liur istri. Karena kalau air liur istri masuk ke kita maka batal. Maka batal.